Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih 2A, Solih dan Solihah kelas 2C yang Bani sayangi. Berikut adalah masih tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Pada video kali ini kita akan membahas bersama-sama tema 8 subtema 2, keselamatan di rumah. Pada subtema 2, seperti biasa terdapat muatan mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan PPKN. Muatan mata pelajaran bahasa Indonesia diawali dengan penggunaan huruf kapital pada identitas diri. Huruf kapital digunakan pada huruf awal nama diri, nama sekolah, nama tempat lahir, nama bulan, dan nama alamat rumah. Nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah biasa dimuat dalam kartu identitas seseorang. Pada kartu pelajar di samping, nama diri, sekolah, tempat lahir, bulan, dan alamat rumah ditulis dengan huruf kapital pada setiap awal kata. Penggunaan huruf kapital pada nama anggota keluarga. Salah satu aturan penggunaan huruf kapital yaitu pada penulisan nama diri. Penulisan namamu, orang tuamu, saudaramu, serta temanmu harus diawali dengan huruf kapital. Ayo perhatikan contoh berikut. Nama kata Dedi, Mahmud, Ani, dan Jonas diawali huruf kapital karena merupakan nama diri atau nama seseorang. Pada muatan mata pelajaran berikutnya, kita akan belajar penggunaan tanda titik pada penulisan waktu. Saat menulis sebuah kalimat, tanda titik ditulis setelah kata terakhir dalam kalimat yang dibuat. Selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu. Perhatikan contoh berikut. Ada sebuah jam di mana jarum panjang berada di angka 6, sedangkan jarum pendek berada di antara angka 10 dan angka 11. Pukul 10 lebih 30 menit dapat ditulis pukul 10.30. Pada pukul 10.30, tanda titik digunakan untuk memisahkan angka jam dan menit. Jam menunjukkan pukul 10 lebih 30 menit. Ayo perhatikan penggunaan tanda titik pada cuplikan cerita berikut. Komang dan teman-temannya pulang sekolah pukul 13.00. Setelah meminta izin kepada orang tua masing-masing, Lani, Fitri, dan Mei pergi ke rumah Komang. Mereka akan mengerjakan tugas kelompok bersama di rumah Komang. Perhatikan pada kalimat pertama pukul 13.00 di mana tanda titik diletakkan setelah angka menunjukkan jam yaitu 13, kemudian menit berikutnya adalah 00 berarti menandakan pukul 13 tepat atau pukul 1 siang. Pada video berikutnya atau pembelajaran berikutnya kita akan belajar tentang kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kata tanya dalam bahasa Indonesia terdiri atas apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Pembelajaran terakhir, muatan mata pelajaran bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang mengajukan pertanyaan. Kalimat tanya adalah kalimat yang dibuat menggunakan kata tanya. Kalimat tanya digunakan saat kamu ingin mengetahui suatu hal secara lebih rinci. Kalimat tanya juga dapat dibuat dengan menambahkan partikel kah pada suatu kata. Penulisan kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Pada muatan mata pelajaran PKN, pada pembelajaran 2 kita belajar tentang kerjasama dalam keberagaman. Persatuan dalam keberagaman harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Persatuan dalam keberagaman dapat terwujud karena sikap saling menghargai, saling menghormati, saling menolong, dan saling bekerja sama. Kita dapat mewujudkan persatuan dalam keberagaman ketika melakukan kerja bakti yang dilakukan di rumah maupun di sekolah. Ketika kerja bakti di sekolah, semua siswa harus mau bekerja sama. Ketika kerja bakti di rumah, semua anggota keluarga harus mau bekerja sama. Pada pembelajaran berikutnya, kita akan belajar tentang rukun dalam kegiatan olahraga. Dalam olahraga kelompok, kita akan bermain dengan banyak teman. Teman bermain kita bisa saja berbeda agama ataupun suku bangsa dengan kita.
Kemudian kita akan belajar tentang rukun saat bermain dengan teman. Kamu tentunya memiliki teman yang berbeda agama, suku bangsa, asal daerah, kegemaran, dan lain-lain. Meskipun berbeda-beda, kita harus bermain dengan rukun. Semua anak harus bermain sesuai aturan. Jika ada teman yang mengalami masalah, kita harus saling membantu. Namun, meskipun kita berbeda agama, suku bangsa, dan lain-lain, kita harus tetap menjaga kekompakan saat bermain. Kita juga harus bersikap sportif terhadap lawan bermain. Sikap sportif dalam bermain dapat menciptakan kerukunan. Pada muatan mata pelajaran matematika, pada pembelajaran pertama kita akan belajar menyatakan lama suatu kegiatan dalam satuan jam dan menit. Lama suatu kegiatan dapat dinyatakan dalam satuan jam atau menit. Ingat bahwa satuan jam dapat kita ubah menjadi satuan menit. Perhatikan hubungan satuan jam dan menit berikut. 1 jam ada 60 menit. Kita bisa mengubah angka pada jam menjadi menit. Caranya dengan mengalihkan angka pada jam dengan 60 karena 1 jam sama dengan 60 menit. Perhatikan contoh. Kegiatan dimulai pukul 14.00. Kegiatan berakhir pukul 15.00. Jarum pendek bergerak 1 langkah dari angka 2 ke angka 3. Artinya lama kegiatan adalah 1 jam. Karena 1 jam sama dengan 60 menit. Maka lama kegiatan sama dengan 1 jam atau 60 menit. Kita sudah mengubah angka pada jam menjadi menit. Sekarang kita akan berlatih menentukan lama kegiatan. Ayo perhatikan contoh berikut. Kegiatan dimulai pukul 8. Kegiatan berakhir pukul 10. Jarum pendek bergerak 2 langkah dari angka 8 ke angka 10. Artinya lama kegiatan adalah 2 jam. Karena 1 jam sama dengan 60 menit, maka jika kegiatan dilakukan 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi kegiatan yang dilakukan adalah sebanyak 120 menit. Perhatikan contoh gambar jam yang atas dengan yang bawah, di mana kegiatan masing-masing berbeda. Ada yang dilakukan selama 3 jam, ada yang dilakukan selama 5 jam. Semua jam dikalikan dengan menit. Berapa waktu kegiatan, kemudian jam dikalikan dengan jumlah menit 60, maka akan didapatkan hasilnya. Untuk gambar yang atas, lama kegiatan adalah 3 jam kali 30, maka 180 menit. Sedangkan pada gambar jam di bawah, lama kegiatan 5 jam, maka 5 kali 60 menit atau 300 menit. Menentukan waktu selesainya suatu kegiatan adalah materi pembelajaran berikutnya. Jika diketahui lama kegiatan dan waktu dimulainya, bagaimana cara menentukan waktu selesainya? Perhatikan contoh berikut. Ibu berangkat ke pasar pukul 8 pagi ya. Ibu ke pasar selama 2 jam. Pukul berapa ibu pulang dari pasar? Ayo kita perhatikan contoh berikut. Kegiatan dimulai pukul 9, tetapi lama kegiatan adalah 6 jam. Maka jarum pendek berjalan dari angka 9 sebanyak 6 langkah sehingga akan diketemukan pada pukul 15 kegiatan selesainya. Jika kegiatan dimulai pukul 15, kemudian lama kegiatan ada 2 jam, maka jarum pendek akan berjalan selama 2 langkah, yaitu dari angka 3 menjadi angka 5. Tetapi karena kegiatan dimulai pukul 15, yang artinya pukul 15 adalah pukul 3 sore, maka ditambah 2 jam lagi menjadi pukul 5 sore. Materi pembelajaran berikutnya kita akan belajar menentukan waktu mulai suatu kegiatan. Ibu memasak selama 3 jam. Jika ibu selesai memasak pukul 10, pukul berapa ibu mulai memasak? Untuk menjawabnya hitung mundur 3 jam dari pukul 10. Perhatikan contoh. Selesai memasak pukul 10, lama kegiatan 3 jam. Mulai memasak berarti jarum panjang mundur selama 3 jam. 3 jam sebelum pukul 10 adalah pukul 7, jadi ibu mulai memasak pukul 7. Perhatikan contoh berikut. Jika suatu kegiatan telah selesai dikerjakan pada pukul 16.00 atau pukul 4 sore,
tetapi lama kegiatan dikatakan bahwa selama 3 jam, maka jarum pendek harus mundur selama 3 jam dari pukul 16, yaitu pukul 15, pukul 14, dan pukul 13. Maka kegiatan dimulai pukul 13. Demikian juga ketika pada pukul 13 dikatakan bahwa kegiatan telah selesai tetapi lama kegiatan selama 5 jam, maka jarum pendek akan mundur selama 5 langkah dari angka 1 mundur ke angka 12, angka 11, angka 10, angka 9, dan angka 8. Maka kegiatan dimulai pada pukul 8. Materi terakhir pada muatan matematika adalah menggambar tanda waktu pada jam. Lama suatu kegiatan dapat diukur dengan satuan jam. Untuk menghitungnya, kita dapat menggunakan bantuan gambar jam. Perhatikan contoh berikut. Ibu mulai memasak pukul 7. Ibu memasak selama 2 jam. Pukul berapakah ibu selesai memasak? Mulai memasak pukul 7, selesai memasak pukul 9. Dengan bantuan gambar jam, kita dapat dengan mudah menghitung 2 jam setelah pukul 7. Yaitu jarum pendek melangkah dari angka 7 2 langkah ke angka 9. Jadi ibu selesai memasak pada pukul 9. Sholih dan sholihah kelas 2A dan 2C yang Bu Ani sayangi, demikian materi tema 8, subtema 2, keselamatan di rumah. Mudah-mudahan materi ini akan berfungsi banyak di dalam membantu kalian memahami buku tematik yang ada di depan kalian. Silahkan kerjakan latihan-latihan soal yang ada di dalamnya dengan melihat materi video pembelajaran dari Bu Anis. Bu Anis harapkan semoga kalian akan lebih mudah memahaminya. Jika kalian masih menemui kesulitan, bertanyalah kepada orang dewasa di sekitar kalian, atau jika masih juga menemui kendala dan kesulitan, sampaikan kepada Bu Anis. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.